Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Skerina 20 yang berjudul Kami Tidak Benar-Benar Pergi. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kami Tidak Benar-Benar Pergi. Sebuah cerita dari Skerina 20. Based on true story. Halo teman-teman, kali ini aku akan bercerita tentang mimpi dari temanku, di mana dia benar-benar sampai ketakutan pas cerita ini ke aku. Dan kita udah sepakat untuk menceritakan mimpinya di cerita kali ini. Seperti biasa, aku akan pakai sudut pandang orang pertama, biar kalian mudah untuk memahami cerita ini. Sebelum kalian denger, bismillah dulu ya guys. Dan cek aja, siapa tahu di samping kalian ada yang ikut nimbrung. Langsung aja. Mimpi dimulai. Aku adalah seorang mahasiswa di kota A. Pada suatu hari ada sebuah kasus kecelakaan di kota B yang dirasa masih janggal oleh pihak kepolisian. Karena polisi tahu aku bisa melihat mereka, akhirnya polisi menelponku untuk meminta bantuan menguak kasus ini. Akhirnya aku pergi ke kota B ini. Aku pergi sama temanku. Total 4 orang sama aku. 2 cowok, 1 cewek sama aku. Sesampainya di kantor polisi, aku langsung disambut sama polisinya dan dikasih kertas seperti berita acara gitu. Di mana di situ ada list nama korban kecelakaan. Di kertas itu ada 3 korban kecelakaan. Aku sebut A, B, dan C ya. Polisi nyuruh aku baca nama list korban kecelakaan itu. Dan nama si A dan si B ini bisa aku baca. Tapi pas nama korban ketiga alias si C, aku gak bisa baca. Alias kertasnya kosong. Si A kita sebut saja namanya Anggi dan si B adalah Rena. Tapi pas orang ketiga ini gak ada namanya. Aku tetap berusaha untuk membolak-balikan kertas itu sampai akhirnya ada satu persatu frasa yang muncul. Dan aku menganggapnya itu adalah sebuah petunjuk. Petunjuk pertama. Aku mulai bisa lihat kalau korban ketiga itu punya nama yang terdiri dari 2 kata. Petunjuk kedua, kertas itu munculin nama orang lagi, tapi beda nama sama yang pertama tadi. Terdiri dari 2 kata juga. Setelah itu, petunjuk ketiga, samar-samar aku membaca tulisannya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kita tuh gak mati loh. Aku ngerasa kalau kalimat itu kayak ngecengangin banget. Setelah itu aku denger ada cewek ketawa dari arah belakangku. Akhirnya setelah itu polisi menyuruh kita untuk melayat ke rumah korban ketiga itu. Berangkatlah kita semua ke sana naik mobil. Sesampainya kita di daerah rumah korban ketiga itu, kita berhenti di gerbang masuk daerahnya. Mungkin seperti pos satpam di sebuah komplek perumahan. Terus si penjaganya langsung ngomong, biasanya orang yang masuk ke sini dia gak akan bisa keluar.
kita semua nggak menghiraukan itu dan tetap optimis untuk masuk ke daerah tersebut. Karena aku merasa niat kita nggak buruk, hanya ingin membantu pihak kepolisian untuk menguak sebuah kasus kecelakaan. Selang beberapa waktu, kita hampir sampai di rumah korban. Sebelum masuk ke rumah duka, aku melihat ada cewek berdiri di tepi jalan gak jauh dari mobil kita berhenti. Di sebelah cewek itu ada 2 ular besar yang sama persis. Dan ular itu lagi melilit si cewek itu seakan-akan lagi bersaing siapa yang bisa untuk mendapatkan cewek itu. Setelah dililit, ternyata cewek itu dibawa masuk ke sebuah rumah yang ada di dalam gang dekat itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung turun karena aku niat pengen nolong cewek itu. Teman-temanku ngikut di belakangku juga ternyata. Setelah kita semua masuk rumah, ternyata cewek dan kedua ular itu hilang. Di sini aku makin merasa kalau ada yang gak beres dari semua ini. Akhirnya kita semua berencana mau keluar dari rumah itu. Tapi pintu yang kita pakai untuk masuk udah gak ada. Kita semua bingung mau keluar kemana. Aku inisiatif untuk menyuruh teman-temanku berdoa sesuai agama mereka. Biar kita ditolong sama Tuhan. Aku zikir terus dan aku minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya perlahan-lahan kita lihat ada pintu yang kondisinya udah rusak banget. Bolong-bolong dan gagangnya udah gak pada tempatnya. Setelah itu kita langsung keluar dari rumah itu dan menuju ke mobil untuk cabut sesegera mungkin. Temanku bilang, "Udah ya, kayaknya kita gak bisa deh lanjutin misi ini. Kita gak bisa bantuin semakin jauh lagi." But aku merasa kalau aku bukan tipe yang mudah menyerah. Selama aku bisa terus bantu dan ada kesempatan buat bantu, aku akan tetap bantu. Selama perjalanan buat keluar dari daerah itu, kita selalu dipersulit. Karena setiap gang yang kita mau lewatin, ada acara orang meninggal, di mana itu menyita jalan sehingga mobil kita nggak bisa lewat. Anehnya, semua gang di daerah itu melakukan kegiatan yang sama. Dan aku juga sering lihat ada cewek yang dililit juga sama ular. Sama persis kayak di kejadian sebelumnya. Sampai akhirnya kita udah hampir deket sama gerbang masuk tadi. Aku lihat bangunan semacam kelurahan gitu. Dan di area bangunan itu ada lahan kosong yang punya banyak sesajen. Abis itu aku denger ada cewek yang ngomong dengan nada marah, ngeledek dan kenceng banget. Kurang lebih kayak gini. "Kamu pikir kita semudah itu mati hanya karena ketabrak mobil? Itu tuh sebenarnya cuma alibi. Kita mati dengan tujuan agar umur kita lebih panjang dan kita semakin kuat." Ucap suara itu. Jujur, aku bingung sama yang suara itu sampaikan. Ya, maybe umur panjang yang dimaksud adalah proses yang dia alami setelah kematian hingga saatnya tiba atau bagaimana aku gak paham betul. Setelah itu aku telepon polisi dan bilang kalau kita udah gak bisa lanjutin misi tersebut. Aku saranin biar kepolisian minta bantuan ke orang yang lebih paham agama dan hal-hal semacam ini.
Karena aku rasa kasus ini udah gak bisa dilakuin sama orang biasa. Dan mungkin kasus ini gak akan bisa sepenuhnya diungkap karena di daerah tersebut memang kepercayaan warganya adalah seperti itu. Dan itu bukan hal baru-baru ini, tapi udah sangat lama berlangsung. Dan mimpi selesai. Gak lama setelah itu, akhirnya aku bangun. Dan ternyata aku ketindihan cuy. Aku juga lihat ada cewek yang duduk di atas badanku. Menghadap ke arah pintu, bukan ke aku. Tapi dia diem aja, gak ngelihatin aku sama sekali. Sampai sekarang aku sadar 100%. Aku masih belum tahu apa tujuan cewek ini menampakkan dirinya. Apakah dia adalah petunjuk dari mimpiku? Atau emang ada maksud lain? Dari situ aku mikir siapakah cewek itu? Sehingga muncul beberapa opsi dari pikiranku sendiri. Pertama, apakah cewek itu terlibat dalam kejadian yang ada di mimpiku? Kedua, kalau cewek ini baik, aku rasa dia gak akan ngajak aku ke kejadian dalam mimpi itu secara langsung. Pasti dia akan menyampaikan dengan cara baik-baik. Mungkin andai ada yang mau disampaikan ke aku. Ketiga, kalau cewek ini jahat, bisa aja dia ngapa-ngapain aku. Tapi dia gak melakukan hal itu ke aku sama sekali. Yang aku lihat dari muka dia adalah cenderung sedih. Dan kayak ada yang pengen diceritakan ke aku. Dan setelah aku ketindihan karena cewek itu, aku udah gak pernah lihat cewek itu muncul lagi di sekitarku. Kami tidak benar-benar pergi, part pertama selesai sampai di sini. Setelah ini kita akan masuk ke bagian keduanya. Oke, lanjut. Jadi aku punya beberapa teman di luar negeri. Dan yang paling deket sama aku adalah temenku cowok. Sebut aja namanya Pratik. Dia tinggal di salah satu negara di Asia Selatan. Dan aku sering banget video callan sama dia. Setelah aku mimpi terus ketindihan itu, aku cerita ke Pratik. Dan dia tahu kalau aku begitu ketakutan dan penuh tanda tanya sama kejadian itu. Karena aku sama Pratik ini sangat sering telepon, bahkan video callan juga. Aku malah sering lihat kalau di rumah Pratik juga ada sosok cewek. Sampai sesekali aku menyuruh Pratik untuk pindah posisi telepon karena di belakang dia ada si cewek itu. Sampai ada malam hari di mana Pratik cerita kalau malam hari pas dia lagi tidur, dia lihat ada sosok cewek di sebelah dia tidur. Karena lihat cewek itu, Pratik langsung bangun. Sosok cewek itu juga ikutan bangun, terus pindah posisi ke belakang Pratik. Entah tujuannya apa, si cewek itu langsung pegang tangan Pratik buat nyari sesuatu yang tajam. Terus tangan Pratik ditarik ke belakang untuk ngelukain punggung Pratik sendiri. Jadi si Pratik ini merasa tangan dia dikendalikan sama cewek ini. Pratik panik banget dan mencoba untuk berteriak, tetapi dia tidak bisa. Setelah beberapa menit, tangan si cewek ini mulai melepaskan tangan Pratik. Dan pas Pratik nengok, ternyata sosoknya hilang. Pratik langsung lihat ke cermin, dan ternyata punggung dia baik-baik saja. Sampai sekarang Pratik masih bingung
apa maksud dari kejadian itu. Terus ada lagi nih, dan ini baru kejadian beberapa hari yang lalu pas aku sama Pratik juga lagi video callan. Waktu itu Pratik lagi ninggalin HP-nya di kamar dan pergi sebentar, sekitar kurang lebih 10 menit. Entah dia pergi kemana, aku gak tahu. Pas dia balik ke kamar, muka dia agak sumringah. Tapi mungkin dia sedikit takut. Mengingat aku akan marah karena dia tinggal, tapi ya mungkin ya. Terus dia tiba-tiba ngomong, "Iya, ada apa?" Padahal jujur, aku gak lagi manggil dia atau ngomong sama dia. Cuma pas Pratik lagi pergi beberapa saat tadi, aku sempat dengar ada suara cewek yang manggil nama dia dengan sebutan Pratik. Padahal realitanya nama Pratik itu cuma aku yang manggil. Orang tua sama teman-teman dia gak manggil dia dengan sebutan yang sama. Awalnya aku gak mau cerita ke dia tentang apa yang aku dengar. Karena menurutku itu gak terlalu penting. Adanya kejadian itu menurutku udah gak serem. Karena udah sering banget buat aku. Sampai akhirnya ternyata si Pratik balik-balik langsung ngomong, "Iya, ada apa?" Karena dia merasa terpanggil. Aku cuma kasih reaksi senyum karena aku mikir, oh my god, apakah dia juga dengar apa yang aku dengar tadi? Terus aku coba kasih penjelasan ke Pratik. Apapun yang kamu dengar itu bukan aku. Karena aku sama sekali gak manggil dia. Pratik langsung panik denger aku ngomong kayak gitu. Dan dia menerka kalau cewek yang manggil itu adalah cewek yang duduk di atas badanku setelah aku mimpi waktu itu. Intinya Pratik masih gak tahu itu suara siapa. Dan dia punya banyak dugaan sampai saat ini. Ada kemungkinan juga kalau suara itu adalah suara cewek yang coba narik tangan Pratik untuk ngelukain punggungnya malam itu. Maybe cerita ini menurut kalian sangat menggantung. Tapi untuk aku sendiri secara pribadi, aku masih berusaha untuk memecahkan teka-teki ini. Doain ya teman-teman, biar ini cepat terpecahkan dan gak sampai bawa dampak buruk untuk aku ataupun orang di sekitarku. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.